Kami merasa bahwa mahasiswa, orang tua maupun calon mahasiswa itu perlu layanan 24 jam. Sementara itu kami manusia tidak mungkin hadir 24 jam untuk saat ini. Halo, nama saya Hargyo. Saya adalah Direktur Multimedia Nusantara Politeknik. Jadi Multimedia Nusantara Politeknik atau yang lebih sering dikenal sebagai MNP itu adalah bagian dari Kompas Gramedia, dan Kompas Gramedia ini punya moto yaitu enlightening people, mencerdaskan masyarakat. Ini menunjukkan tanggung jawab moral dari Kompas Gramedia bahwa sebagai perusahaan media terbesar, Kompas Gramedia punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya di pendidikan vokasi tetapi juga pendidikan vokasi. Jadi sebenarnya pimpinan kami itu terinspirasi dari pendidikan vokasi di negara maju seperti Jerman, Inggris gitu ya, di mana pendidikan vokasi itu menjadi sumber pegawai atau pekerja profesional yang paling banyak di negara tersebut. Serapan industri lumayan tinggi. Sementara di Indonesia kita melihat pendidikan tinggi vokasi masih kurang terdevelop dengan baik, sehingga pimpinan kami melihat perlu turun tangan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi berkualitas yang nantinya diharapkan menjadi perguruan tinggi vokasi berkelas dunia yang mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas, punya soft skill yang baik, profesional, dan tadi karena keterampilan yang tinggi harapannya lulusan kami terserap langsung ke dunia kerja. Jadi industri digital maupun industri kreatif secara umum saat ini kita tahu bahwa industri ini menjadi salah satu penyokong ekonomi Indonesia. Kebutuhannya sangat tinggi. Nah, MNP ingin berperan sebagai istilahnya talent factory begitu ya, yang menghasilkan lulusan yang tidak hanya profesional atau cakap terampil dalam pekerjaannya, namun juga memiliki integritas, soft skill yang baik yang menjawab semua kebutuhan industri. Sebenarnya tantangan terbesar bagi kami di vokasi di bidang teknologi kreatif adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Itu menuntut stability yang tinggi, namun kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelaraskan kurikulum kami dengan perkembangan industri dengan cara melibatkan industri dari awal kurikulum, proses perkuliahan hingga magang dan seterusnya. Kalau secara kurikulum kami mengutamakan pertama industrial link and match. Itu artinya kita ingin kurikulum kita match dengan kebutuhan industri dan harapannya lulusan kami langsung terserap, diterima oleh industri dengan baik. Yang kedua adalah agility. Tadi tantangannya adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat, jadi perlu agility baik dari sisi organisasi, dari sisi kami sebagai institusi, dari bisnis. Juga mahasiswa kami tekankan kemampuan itu untuk agile. Kemudian yang ketiga adalah digital excellence, di mana teknologi menjadi backbone, menjadi tulang punggung kami, menjadi kekuatan kami baik dalam hal perkuliahan, kompetensi teknis teman-teman mahasiswa, juga operasional layanan kami supaya cepat dan efisien memuaskan stakeholder kami. Kami melibatkan industri tidak hanya di akhir, tapi dari awal. Kami punya namanya Industrial Advisory Board, di mana peran mereka itu tidak hanya sebagai mitra dalam perancangan kurikulum, tapi dalam proses perkuliahan. Kami ada yang namanya Project Based Learning, yang beda dengan di tempat lain. Kalau Project Based Learning itu teman-teman mengerjakan tugas kuliah, namun klien mereka adalah industri. Kita bisa pastikan bahwa mahasiswa MNP itu paling tidak punya 2 portofolio klien industri, dan rata-rata mereka punya lebih dari itu. Ada 3 prinsip utama yang saya pegang sebagai pribadi maupun saya tekankan di teman-teman di MNP. Yang pertama adalah integritas, karena integritas itu menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, organisasi dan bisnis tidak akan bertumbuh,
Tanpa kepercayaan, maka karir teman-teman sebagai profesional tidak bisa meningkat, tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua tentunya profesionalisme. Dengan integritas didukung oleh profesionalisme, maka kita bisa optimal, kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk stakeholder, untuk mahasiswa kita, juga untuk mitra-mitra kita. Yang ketiga adalah semangat belajar sepanjang hayat. Tadi untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, tantangan AI dan seterusnya, itu kami sebagai organisasi maupun teman-teman mahasiswa sebagai pribadi harus mampu untuk belajar terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Kami punya dua masalah utama sebelum transformasi digital kita lakukan dengan masif. Yang pertama adalah kecepatan layanan. Sebelum melakukan transformasi digital, kami sebagian besar dilakukan secara manual dan tentu saja itu berdampak terhadap waktu layanan yang lebih lama, kemudian human power yang lebih banyak kita butuhkan. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah fragmentasi data. Data tersebar di mana-mana sehingga sulit bagi kami untuk mengambil keputusan berbasis data. Nah, itulah yang mendorong kami mengapa kami melakukan transformasi digital di banyak lini. Jadi ada 3 strategi yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami ingin mengotomasi semua layanan sifatnya administratif, sehingga staff itu bisa lebih optimal lagi dalam memberikan layanan, fokus kepada konseling, begitu ya, untuk mengatasi permasalahan mahasiswa. Sementara permasalahan-permasalahan yang rutin, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu bisa ditangani oleh teknologi. Kemudian kedua, kami ingin mengintegrasikan sistem-sistem yang ada menjadi sebuah ekosistem digital yang saling bisa bekerja sama. Nah, setelah memiliki ekosistem digital, kami ingin memanfaatkan kecerdasan buatan agar data atau informasi yang kami peroleh dari berbagai sistem tadi itu bisa kami gunakan untuk mengambil keputusan strategis, melakukan analisis prediktif, dan seterusnya. Kalau kami hanya mengandalkan divisi IT yang kami punya, transformasi ini tidak bisa berjalan dengan cepat. Kami harus melibatkan berbagai mitra, khususnya dalam pengembangan kecerdasan buatan, untuk mempercepat transformasi digital tadi. Dalam perspektif saya, pemilihan vendor itu bukan masalah teknis semata, tetapi bukan masalah fitur ya, tapi juga ada masalah lain yang sifatnya strategis. Kita ingin mitra yang future proof, mitra yang bisa kami ajak untuk berkolaborasi dalam waktu yang panjang untuk mengantisipasi masa depan. Tentunya mitra tersebut harus juga capable untuk menyediakan layanan yang kami butuhkan, dan layanan ini harus memiliki scalabilitas yang tinggi, kemudian memperhatikan keamanan data, dan juga aspek dukungan teknis ya, memberikan support kepada kami, pendampingan kepada kami, sehingga proses migrasi dari manual ke teknologi itu bisa lebih smooth. Kami banyak menggunakan teknologi, baik dalam pendidikan maupun layanan operasional. Kalau di pendidikan tentu saja kami menyediakan teknologi, software yang mendukung kelancaran proses pembelajaran. Di sisi operasional kami mengadopsi beberapa sistem seperti ERP, CRM, dan sebagainya. Dan saat ini kami tengah melakukan migrasi dari CRM yang tradisional menjadi CRM berbasis AI. Kebetulan kami menggunakan Cekat AI untuk mengoptimalkan customer relationship management yang kami punya. Awal mulanya itu kami merasa bahwa mahasiswa, orang tua maupun calon mahasiswa itu perlu layanan 24 jam. Sementara itu staf kami, manusia, itu tidak mungkin hadir 24 jam untuk saat ini. Jadi akhirnya kita berpikir bahwa kecerdasan buatan adalah solusinya. Sehingga tadi kita melihat bahwa Cekat punya karakteristik yang kami butuhkan, sehingga kami akhirnya setelah berbagai pertimbangan kami memilih Cekat AI sebagai mitra strategis kami. Sebenarnya kedepannya saya lihat banyak potensi ya. Kalau saat ini Cekat AI lebih banyak kami gunakan di layanan operasional, proses pendaftaran hingga operasional setelah mahasiswa masuk.
Tapi kedepannya sebenarnya bisa juga Cekat AI ini bisa kami libatkan dalam proses pembelajaran mandiri, mendampingi mahasiswa gitu. Dan harapannya juga nanti Cekat bisa kami gunakan juga untuk tadi membantu kami dalam melakukan analisis prediktif, business intelligence dan sebagainya. Ya, jadi setelah kami memakai Cekat, kami mencatat peningkatan respons yang sangat signifikan ya, 90% respons kami meningkat, lalu kepuasan mahasiswa dan calon mahasiswa juga meningkat, karena sebelumnya kami tidak bisa menjawab pertanyaan di luar jam kerja, sekarang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar jam kerja, bahkan larut malam pun bisa, turut mendorong menguatkan image kami sebagai kampus modern yang berbasis digital. Jadi efisiensi secara operasional iya, lalu kemudian efisiensi dalam delivery layanan juga dan berdampak kepada pelanggan kami, calon mahasiswa maupun mahasiswa kami. Jadi harapannya kalau sekarang ini Cekat AI masih kami gunakan dalam taraf operasional layanan, dan saya lihat akan banyak hal yang bisa dikerjakan, tidak hanya dalam proses admisi dan akademik, tapi juga bisa ke departemen-departemen yang lain. Kami juga berharap Cekat nanti tadi bisa digunakan untuk sebagai pendamping belajar mahasiswa. Juga melalui semua data yang ada, harapannya nanti ultimate goal-nya adalah Cekat bisa menjadi mitra strategis pimpinan institusi, mitra strategis saya dalam mengambil keputusan.